Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dari kelas 12 IPA 2. Pada video ini saya akan membuat tutorial cara membuat surat dinas untuk perekrutan karyawan. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur yang terdapat di surat dinas agar kita lebih mudah untuk membuatnya. Struktur yang terdapat pada surat dinas yang pertama itu ada kop surat, terus ada nomor surat, tanggal, lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, isi, salam penutup, dan tanda tangan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan video cara pembuatannya. Baik, di sini saya akan membuat surat dinas. Hal yang pertama kali yang harus kita lakukan untuk membuat surat dinas ini yaitu membuat kop surat. Membuat kop surat, pertama-tama kita klik 2 kali di sini sehingga muncul tulisan dari ini. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan dengan kata-kata ataupun dengan logo. Karena di sini saya akan menggunakan logo, maka kita akan pergi ke insert, lalu ke terus ini, lalu cari logo yang akan kita gunakan. Karena kita akan menggunakan logo Maret, kita klik ini, lalu insert, lalu sesuaikan dengan keinginan kita. Itu enter untuk membuat garis lurus pada bagian kop surat ini. Kita bisa mengklik skip, tekan skip, lalu klik pagar sebanyak 3 kali. Setelah itu lepas shiftnya, enter, dan kop surat pun sudah. Setelah itu kita bisa membuat hal yang lainnya, yaitu kita di sini akan membuat tanggal pembuatan surat ini. Karena pada pembuatan surat ini saya pada tanggal 3 Maret, maka kita masukkan saja. Di bagian ini ada nomor, lampiran, dan perihal. Pada bagian nomor ini kita bisa mengisinya dengan yang pertama, yaitu karena ini merupakan surat pemberitahuan atau surat panggilan, maka nomornya yaitu 02. Karena saya baru pertama kali membuat surat dinas ini, maka nomornya 01 garis miring. Karena pada PT ini merupakan PT Indomaret, maka kita menggunakan PT Indomaret. Maret garis miring. Setelah itu karena ini merupakan bulan Maret, merupakan bulan ketiga, maka ditulis dengan angka Romawi 3 sebanyak 3 kali garis miring, dan tahun sekarang 2024. Setelah itu lampiran. Untuk lampiran ini saya akan cuman menggunakan 1 lembar, maka ditulisnya 1 lembar. Dan perihal, karena pada tujuan surat ini saya akan melakukan interview atau perekrutan karyawan baru, maka perihalnya yaitu tentang interview. Setelah ini kita akan membuat tujuan surat ini akan disampaikan kemana. Karena tujuan dari surat ini banyaknya, bukan ke 1 orang, maka ditulisnya setelah itu kemudian kita masuk ke dalam salam pembukanya, yaitu klik dengan hormat dan hormat
setelah menulis salam pembuka, kita langsung ke isi atau tujuan dari surat ini gimana. Karena kata-katanya gimana, kita percepat saja. Setelah menulis isi dari surat dinas ini, kita yuk ke agenda. Dan saya akan memasukkan pada bagian hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 13 Maret 2024. Waktunya misalnya dari jam 9.00 sampai jam 15.00. Dan tepatnya misalnya pada bagian ini juga kita akan menambahkan syarat dan ketentuan pada setiap peserta untuk mengikuti interview ini. Itu tinggal kita klik itu syarat dan ketentuan untuk peserta. Misalnya pada persyaratan pertama, yaitu disuruhnya membawa alat tulis. Yang kedua misalnya membawa KTP atau SIM. Yang ketiga yaitu membawa surat panggilan tes ini. Terakhir misalnya disuruh membawa kartu keluarga. Selanjutnya pada bagian ini kita bisa menambahkan misalnya dengan kata-kata untuk kelancaran kegiatan tersebut. Mohon para peserta datang dengan tepat waktu. Setelah itu kita enter. Pada bagian ini itu kita akan mengetik salam penutup, yaitu demikian surat ini kami sampaikan atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Setelah mengetik salam penutup, kita tinggal mengetik yaitu tanda tangannya itu pada bagian kanan ini. Agar terlihat lebih jelas atau lebih rapi, kita bisa menggunakan terlebih dahulu dengan menggunakan tabel. Kita atur-atur.
Setelah rapi, kita bisa menghapus kembali tabelnya. Setelah ini kita tinggal membuat lampiran peserta yang mengikuti tes ini dengan cara klik CTRL enter. Setelah ini kita tinggal tulis di sini lampiran. Setelah ini kita tinggal mengetik misalnya berikut. Ini adalah daftar peserta yang berhak mengikuti tes wawancara internet. Setelah ini kita bisa menggunakan tabel untuk mempermudah atau memperjelas kolom peserta, yaitu pergi ke insert, lalu ke tabel, lalu pilih tabelnya mau berapa. Misalnya di sini akan menggunakan 5 kolom. Setelah itu atur dulu. Misalnya di sini nomor, terus nomor peserta, di sini nama, ini alamat, misalnya nomor 1, misalnya nomor pada peserta ini yaitu 0049 50 4345 11 garis miring IND garis miring SDM garis miring IND. Sebenarnya namanya itu terus alamatnya di Kampung Babakan sampai seterusnya. Kita juga misalnya pesertanya itu ada banyak ya, karena ini cuman contoh saja, jadinya cuman 4 saja. Setelah ini kita tinggal membuat WM pada bagian surat dinas ini, yaitu kita dan terus ke watermark, lalu ke custom watermark, lalu pindahkan ke select vector, lalu ini pilih logo atau foto yang ingin menjadi WM. Di sini akan menggunakan ukurannya itu 200%. Oke. Namanya bagian di sini juga sudah ada. Kita tinggal merapikan tulisannya saja. Dan surat dinas pun sudah selesai. Stop. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian videonya, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.